penjelasan sistem operasi beserta keamanan. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software, atau dalam sebutan lainnya yaitu sebagai sistem yang menjembatani antara pengguna user dan komputer. Keamanan sistem operasi. Pengamanan perangkat lunak cenderung memfokuskan pada pengamanan sistem operasi, karena perangkat lunak aplikasi juga memberikan risiko kepada keamanan. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah keamanan sistem komputer secara total. Pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat melenggang di ruang sistem komputer. Pengamanan secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer harus dilakukan juga. Keamanan dari segi sistem itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keamanan eksternal. Keamanan eksternal berkaitan dengan pemakaian fasilitas komputer dari penyusup, seperti hacker, dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface. Keamanan interface ini berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Dan yang terakhir ada keamanan internal. Keamanan internal ini berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tidak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Istilah keamanan atau security dan proteksi atau protection sering digunakan secara bergantian. Untuk menghindari kesalahpahaman, istilah keamanan mengacu ke seluruh masalah keamanan dan istilah mekanisme proteksi mengacu ke mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Pada penjelasan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai keamanan pada sistem operasi berupa Windows, Linux, dan macOS. Fitur keamanan pada sistem operasi Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasis GUI atau Graphical User Interface. Fitur keamanan sistem operasi Windows terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada BitLocker Driver Encryption. BitLocker adalah sebuah fitur enkripsi satu cakram penuh yang terdapat di dalam sistem operasi Microsoft yang didesain untuk melindungi data dengan melakukan enkripsi terhadap keseluruhan partisi. Cara kerjanya tidak mengenkripsi seluruh sektor pada drive hard disk, melainkan menyisakan sedikit bagian di drive tersebut. Adapun keuntungan menggunakan BitLocker, yang pertama adalah semua jenis partisi dari volume hard disk dapat dienkripsi secara menyeluruh. Yang kedua, full disk enkripsi berarti seluruh data ataupun file yang berada pada volume atau partisi hard disk akan terenkripsi tanpa terkecuali. Yang ketiga, BitLocker menawarkan metode-metode autentikasi yang berbeda bagi pengguna untuk dapat kembali mengakses drive-drive yang terenkripsi. Dan yang terakhir, tingkat keamanannya yang sangat tinggi. Fitur keamanan yang kedua ada Windows Firewall. Windows Firewall merupakan salah satu elemen terpenting dari OS Windows. Pada versi pertama, Windows Firewall hanya mampu untuk memfilter dan memblok koneksi yang masuk. Kemudian, seiring dengan berkembangnya zaman, fitur Windows Firewall terus ditingkatkan seperti mengatur koneksi keluar dari suatu aplikasi, serta user juga mampu mengatur Windows Firewall dengan cukup mudah. Hampir semua program Windows membutuhkan koneksi internet untuk mengupdate. Namun, apabila ada kejadian mencurigakan, Windows Firewall akan memberitahu pengguna dengan sebuah Windows atau jendela apakah aplikasi tersebut layak untuk terkoneksi ke jaringan atau tidak. Dan yang terakhir ada Windows Defender. Windows Defender ialah perangkat lunak anti spyware yang disertakan dengan perangkat Windows dan berjalan secara otomatis saat komputer dihidupkan. Fitur ini dapat melindungi komputer terhadap spyware dan perangkat lunak lainnya yang mungkin tidak diinginkan. Cara kerjanya, Windows Defender dapat melindungi sistem komputer dengan secara berkala melakukan proses scanning. Yang terakhir ada Windows Defender. Windows Defender adalah perangkat lunak spyware yang disertakan dengan paket Windows dan berjalan secara otomatis saat komputer dihidupkan. Fitur ini dapat melindungi komputer terhadap spyware dan perangkat lunak lain yang mungkin tidak diinginkan. Cara kerja dari Windows Defender
dapat melindungi sistem komputer dengan secara berkala melakukan proses scanning disk untuk mencari malware. Jika ternyata ditemukan program malware, akan segera dikarantina atau dihapus. Selain itu, Windows Defender juga memeriksa lokasi-lokasi rawan sistem. Ia akan memeriksa file yang dijalankan dengan database spyware yang dimilikinya. Sistem keamanan operasi pada Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix yang merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak open source. Linux juga mempunyai fitur keamanannya sendiri, antara lain yang pertama Secure Shell atau SSH. SSH adalah sebuah protokol jaringan yang menggunakan kriptografi kunci publik untuk mengenkripsi komunikasi antara dua host, mengautentikasi komputer remote, dan pengguna. Protokol ini umumnya digunakan untuk login ke mesin remote dan mengeksekusi perintah, tetapi juga mendukung tunneling, forwarding TCP port, dan X11 connections, serta mentransfer file menggunakan SFTP atau SCP protocols. Algoritma enkripsi yang didukung oleh SSH antara lain TripleDES, Blowfish, IDEA, dan RSA yang dapat diganti dengan cepat jika salah satu algoritma mengalami gangguan. Implementasi SSH pada Linux termasuk OpenSSH. Kriptosistem simetris adalah suatu sistem kriptografi di mana kunci pembuatan enkripsi sama dengan kunci deskripsi. Enkripsi simetris mengubah plain text menjadi ciphertext menggunakan kunci rahasia dan algoritma enkripsi, dan kembali menggunakan kunci dan algoritma yang sama untuk mengembalikan informasi ke bentuk aslinya. Skema yang banyak digunakan untuk kriptografi disebut cipher, dan teknik untuk membuka kunci kode yang tidak diketahui algoritmanya disebut cryptanalysis. Penerapan kriptosistem simetris pada SSH adalah dengan menyimpan pasangan kunci publik dan private dalam sebuah file yang berisi hasil enkripsi kunci untuk membuka kunci publik. Ketika user ingin login ke dalam Linux, user harus menyertakan private key untuk mengakses server SSH. Saat klien mencoba mengakses server melalui SSH, kedua pihak memiliki pasangan public atau private key yang menjadi identitas SSH bagi keduanya. Yang kedua, password. Saat user login ke server Linux, program /bin/login akan meminta user untuk memasukkan username dan password yang akan dienkripsi dengan teknik yang sama saat password pertama kali dibuat. Hasil enkripsi akan dibandingkan dengan data yang sudah ada dalam sistem di dalam /etc/password dan /etc/shadow. Jika cocok, user tersebut dapat masuk. Lalu yang terakhir ada NetFilter atau firewall. NetFilter adalah aplikasi yang digunakan untuk mengatur kernel Linux agar dapat mencegah dan memanipulasi paket jaringan. Iptables adalah aplikasi yang digunakan untuk memanfaatkan fungsi NetFilter. Iptables memiliki 3 tabel, yaitu filter, nut, dan mangle. Filter digunakan untuk memilah dan memberikan izin accept atau drop pada paket data. NUT digunakan untuk Network Address Translation, dan mangle digunakan untuk QoS. Table filter memiliki 3 chains, yaitu input, forward, dan output, untuk memilah paket data yang masuk ke mesin firewall melalui mesin firewall dan keluar dari mesin firewall. Sistem operasi macOS. Macintosh atau yang lebih dikenal macOS adalah sistem operasi yang diproduksi dan dikembangkan oleh perusahaan Apple. Berikut ini merupakan fitur-fitur keamanan pada sistem operasi macOS. Yang pertama yaitu ada file vault. File vault adalah fitur yang membuat startup disk di Mac dan MacBook menjadi terenskripsi. Dengan dienkripsinya semua isi disk, tentu saja file-file yang ada di dalamnya menjadi lebih aman. Yang kedua ada firewall macOS. Firewall adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan. Firewall membuat akses ke jaringan menjadi lebih aman, entah itu akses keluar ataupun akses masuk. Yang ketiga ada firmware password. Firmware password adalah kata sandi yang melindungi pengaturan sistem dan membatasi akses ke perangkat lunak dan perangkat keras yang terdapat pada Mac. Firmware password berfungsi untuk mencegah booting dari disk internal secara sepihak oleh orang lain. Untuk cara kerjanya, password ini hanya akan diminta ketika Mac ingin dimulai atau boot dari external disk, boot ke recovery mode, single user mode, dan beberapa kondisi lain. Tentu saja, hal ini membuat akses orang lain tidak bisa masuk ke sistem. Yang keempat, anti-phishing.
Anti-phishing berfungsi untuk melindungi pengguna macOS dari situs web yang menipu. Pengelabuan atau phishing adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi, seperti kata sandi, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya.